terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dalam Market Buzz di Power Breakfast. Dan kita lihat rekomendasi saham pilihan dari Rizka Afriani, pengamat pasar modal yang tadi juga sudah sempat disampaikan ya. Ada PTBA direkomendasikan dengan support 3.790, resisten di 4.000. Kemudian ada RO, support 2.740, resisten di 3.060. Selanjutnya ada Astra International, support 5.550, resisten di 6.000, dan Telkom 3.800, resisten di 4.200, semuanya direkomendasikan beli. Oke, berarti kalau berbicara mengenai momentum dividen, saham-saham inilah yang boleh dilirik, begitu ya Mbak Rizka? Iya Mbak Prisa, saham tersebut menarik untuk kita lirik ya. Oke, kita ke PTBA mungkin terlebih dahulu. Secara dividen, apa yang membuat Anda melihat bahwa PTBA ini prospektif? Apakah berdasarkan histori tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya? Iya, kalau PTBA tentu saya melihat dari histori tahun lalu. Ya tahun lalu historinya kan memang PTBA menyetujui penggunaan dananya itu 100% laba bersih untuk dividen. Dan pada tahun ini yang menarik untuk PTBA adalah dari sisi pencapaian laba bersih mereka. Jadi laba bersih PTBA tahun ini tuh tahun 2022 ya itu meningkat sebesar 59%. Atau ini tertinggi selama PTBA berjalan. Jadi total ada di 7,9 triliun untuk laba bersih PTBA. Di sini menarik sekali untuk kita cermati PTBA, di mana kalau kita lihat juga secara teknikal PTBA itu walaupun kita lihat harga batubara kan memang saat ini mengalami koreksi, tapi di sini ada potensi yang menarik ya. Kemarin juga mengalami kenaikan sebesar 6% pada penutupan Jumat lalu, dan kalau kita lihat secara teknikal ini sudah melalui resisten 3.790 itu sudah terlalui, dan ini ada potensi kenaikan untuk menguji resisten selanjutnya di resisten 4.000. Jadi kita bisa lakukan akumulasi beli PTBA sampai dengan nanti di pengumuman pembayaran dividennya, Mbak Prisa. Oke, ada peluang sampai ke posisi 4.000 masih bisa diakumulasi, mengingat sentimen dividennya ini juga masih oke begitu ya, karena belum terprice in, karena pengumumannya pun juga belum ada. Harapannya sih bisa 100% seperti tahun lalu begitu ya? Ya, betul Mbak Prisa, harapannya bisa 100%. Bagaimana dengan Adaro? 100%, tapi ya kurang lebih kita bisa berharap di kisaran 60-80% ya. Oke, kalaupun ada penurunan, kita bisa berharap ya paling nggak masih di atas 50%, masih cukup tinggi begitu ya? Betul. Bagaimana dengan Adaro? Untuk Adaro sendiri, saya melihat bahwa Adaro dari sisi kinerjanya juga cukup baik, mengalami peningkatan, dan dari sisi dividen payout ratio-nya ini tahun lalu itu kan dividen payout ratio-nya memang relatif turun di 20,72%. Tapi kalau dari sisi tahun-tahun sebelumnya dia tuh membagikan dividen yang secara konsisten itu relatif tinggi ya. Tahun 2021 membagikan dividen di 72,49%. Jadi saya melihat bahwa untuk saham pertambangan dengan kinerjanya yang baik pada tahun lalu di tengah kenaikan harga komoditas, ini bisa kita ambil posisi untuk melakukan pembelian. Dari sisi Adaro sendiri memang selama seminggu terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan, dan kalau kita lihat ini udah melewati supportnya di level 2.740 pada hari Kamis, dan pada hari Jumat berhasil rebound kembali menuju area resistennya di 3.060. Jadi untuk saham Adaro sendiri kita bisa lakukan pembelian di kisaran di 2.750 sampai dengan 2.800. Oke, itu dia strateginya untuk Adaro. Ada peluang sampai ke 2.800. Masih oke nggak kalau sekarang 2.760 kita tunggu ke 2.800? Apa range-nya ini masih bisa dibilang cukup menarik?
Ya, Mbak Prisa, tentu ini cukup menarik. Ini adalah 2.750 sampai dengan 2.800 adalah range belinya. Tapi untuk target price sendiri itu ada di kisaran 3.000 sampai 3.050 untuk. Oh, oke. Ada peluang ke 3.000 sampai 3.050 kalau itu berlanjut begitu ya? Betul. Baik, menanti rezeki dari dividen emiten tambang batu bara. Tapi tadi Anda sempat menyinggung bahwa kalaupun PTBA nggak sampai 100% ya paling nggak bisa 60 sampai 70%. Apa yang membuat Anda indikasi tampaknya kekhawatiran dari Mbak Rizka bahwa batu bara ini nggak akan setinggi tahun lalu dividennya? Kalau kita melihat ini kan biasanya karena laba PTBA sendiri yang bertumbuhnya cukup signifikan pada tahun lalu, dan ini saya melihat ada potensi mungkin nanti ada sebagian akan ditahan, laba ditahan untuk melakukan produksi pada tahun ini dan untuk mempertinggi produksi di tahun depan seperti itu. Jadi ada sebagian yang laba ditahannya gitu, Mbak Pris. Oh, oke, ada kecenderungan akan ada laba ditahan begitu ya. Baik, kita ke Astra Internasional. Ini juga secara proyeksi diperkirakan nilai dividennya, usulan pembagian dividennya ini final sebesar Rp552 per saham atau setara dengan 22,3 triliun. Cukup besar juga, dan rencana RUPS-nya itu masih 19 April. Anda juga memasukkan ke kategori saham pilihan. Semenarik apa Astra? Ya, untuk Astra Internasional sendiri, saya melihat bahwa ini adalah emiten yang konsisten yang memang membagikan dividen setiap tahunnya. Dari sisi dividen payout ratio-nya, walaupun tahun 2022 mereka tidak membagikan cukup banyak ya. Tahun 2022 mereka hanya membagikan 12% dari total laba bersihnya. Tapi di tahun sebelumnya pada saat kenaikan kinerja dari Astra Internasional sendiri 2021 sampai dengan 2019 itu konsisten di atas 25%, dan saya melihat bahwa untuk Astra Internasional sendiri di sini masih menarik dari sisi kinerja untuk kita lakukan akumulasi beli ya untuk ke depan. Dan kalau dari sisi teknikal sendiri itu untuk Astra Internasional dari sisi teknikal juga masih cukup menarik. Ya, ASII pagi hari ini di 5850 Ya. cenderung masih agak stuck begitu ya. Bagaimana analisis Anda? Selama 1 minggu ada penurunan 1,27%. Iya, kalau untuk Astra sendiri memang harga berpeluang ini masih potensi melanjutkan penguatan dan bergerak menuju resisten levelnya di 6.000 hingga 6.100. Dan kalau kita lihat stokastik yang mengalami bullish crossover memberikan peluang adanya penguatan, kecuali kita lihat juga harganya melemah hingga di bawah 5.550, itu yang kita perhatikan. Tapi kalau untuk Astra Internasional kita bisa beli di range-nya itu kisaran 5.800 sampai dengan 5.850, dan target terdekatnya itu ada di level 6.000. Oke, target terdekat di 6.000 bisa beli sampai dengan 5850 yang itu adalah level sekarang, berarti bisa mulai cicil masuk sekarang kalau ada pelemahan-pelemahan, tambah lagi posisi seiring dengan sentimen dividen yang akan dilangsungkan RUPS pertengahan April mendatang. Ini masih ada proyeksi sampai ke 6.000 minimal, begitu ya? Betul. Oke, Telkom terakhir saham pilihan Anda. Apa yang menarik dari Telkom, dividen juga kah? Iya, Telkom juga sama. Ini juga yang menarik adalah dividen. Dan kalau kita lihat ya, untuk Telkom secara teknikal, ini kan memang saat ini tertahan di level 4.050 yang sebelumnya sudah break dan masih menguji level supportnya. Jadi jika bertahan akan rally menuju 4.200 dengan supportnya di 4.050 dan support keduanya di 3.800. Kalau kita mau beli saham Telkom sendiri, kita buy-nya di kisaran 4.050 sampai dengan 4.080 dan dengan target price-nya di 4.200. Tapi untuk Telkom tetap hati-hati juga karena nanti kalau sudah Telkom menyentuh angka 4.000 ya kita lebih baik memperhatikan dulu untuk jika ada penurunan akumulasinya di bawah. Jadi belinya juga secara bertahap untuk Telkom. Oke, waspada kalau turun di bawah 4.000 begitu ya? Ya. Sekarang di 4.050 masih bisa akumulasi beli.
Dan Telkom ini ada peluang bisa menuju ke posisi 4.200 begitu ya? Ya, target terdekatnya betul. Karena kalau lihat historinya juga, memang Telkom itu secara konsisten, Mbak Prisa, dia selalu membagikan dividen setiap tahunnya, dan dia juga akan masuk dalam indeks high dividend yang telah di indeks high dividend yang telah dibentuk oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi kita bisa perhatikan di situ. Baik, dan mungkin akan ada double sentimen ya, traffic yang dinilai akan ramai saat Ramadan, khususnya untuk Telkom. Oke, ada Telkom, kemudian juga ada Astra, ada Adaro, dan juga PTBA, saham-saham yang dinilai masih layak dicermati di momen musim dividen ini, pemirsa, seiring dengan RUPS-nya yang baru akan berlangsung. Karena kalau ngomongin dividen, seperti yang Mbak Rizka sampaikan, lebih menarik itu kalau sebelum diumumkan, biar tidak terprice in dulu begitu ya. Biasanya kalau sudah diumumkan, price-nya ataupun harganya sudah cenderung akan mengalami profit taking. Baik pemirsa, dan pembukaan perdagangan saat ini sudah berlangsung. Nanti akan kita sampaikan ulasan selengkapnya pemirsa seperti apa pembukaan perdagangan pagi hari ini di minggu yang sebenarnya cukup pendek ya. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah di Market Buzz. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan informasi pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana indeks harga saham gabungan melemah 0,35% pada posisi 6.655. Jakarta Islamic Index juga melemah 0,46% di 557. LQ45 melemah 0,24% di 922. Dan saham yang menjadi gainers pemirsa pagi ini adalah Halo, dengan kenaikan 17,27% di 258, laju 6,12% di 416, HRTA 3,95% di 368, dan juga Friend 1,75% di posisi 58. Losersnya pemirsa adalah saham BBRI yang turun 1,02%, Telkom turun 0,25%, Bank Mandiri turun 0,25%, UNTR turun 2,28%. Oke, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mbak Rizka Afriani, pengamat pasar modal. Salah satu yang menjadi rekomendasi Anda tadi Mbak Rizka adalah Telkom. Tapi Telkom kalau kita lihat, Anda bilang jangan beli kalau di bawah 4.000-an begitu ya. Sekarang di 4.040. Apa yang terjadi kalau ternyata Telkom ini melanjutkan pelemahan ke 4.000? Iya, kalau yang terjadi Telkom melanjutkan pelemahan di level 4.000, tentunya di sini Telkom akan berpotensi menguji level supportnya. Untuk Telkom itu di level support Telkom ada di 3.800. Jadi ada potensi Telkom mengalami penurunan ke 3.800. Kita juga harus cukup hati-hati ketika dia sudah melalui titik 4.000, level 4.000 ini, Mbak Prisa. Oke, berarti ada dua posisi begitu ya. Belilah di atas 4.040-an, tetapi bisa beli lagi di 3.850 ya? Dia kisaran 3.800 sampai 3.850 ketika dia sudah turun di level 4.000. Oke, buy on weakness ataupun buy kalau misalnya bertahan di 4.040-an begitu ya? Ya. Oke, lantas bagaimana dengan UNTR? UNTR kan juga dinilai pembagian dividennya juga cukup besar begitu ya. Hari ini UNTR turun 2,28% di kisaran 27.800. Apakah ini juga peluang? Iya, tentu ya, kalau kita lihat untuk United Tractor ini juga salah satu saham yang menarik untuk kita cermati karena setiap pembagian dividen juga dia secara konsisten membagikan dividen. Dengan hari ini turun di level 27.800. Ini kita bisa cermati untuk range beli itu di kisaran 27.600 sampai dengan 27.700. Kita bisa antri beli di sekitaran level tersebut. Dan kalau untuk targetnya sendiri, UNTR kita target terdekatnya ada di level 28.250. Oke, bagi Anda yang punya dana yang cukup besar, karena ini nilai harganya juga besar ya, 27.800-an, Anda boleh tuh melakukan strategi untuk UNTR tadi. Singkat saja, untuk IHSG Mbak Rizka, bagaimana di momen pekan yang pendek ini kok masih melemah, padahal akhir pekan lalu kan sudah sempat menguat. Apakah mengikuti bursa global? Kita tahu Amerika kan juga Jumat lalu jatuh lagi gitu. Apa yang harus dicermati dan strateginya? Singkat saja.
Ya, singkatnya untuk saat ini memang kita terpengaruh oleh kondisi global ya. Terutama kalau kita lihat net foreign sale kita sudah hari ini udah mencapai untuk hari ini selama sepekan kemarin itu net sale kita udah ada untuk di regular marketnya di 1,75 triliun. Jadi saya melihat bahwa tekanan yang cukup tinggi terhadap IHSG dari sentimen global dan potensi kenaikan suku bunga The Fed juga ini masih dikhawatirkan oleh pelaku pasar di tengah kondisi Amerika yang kita lihat dari sisi kondisi Amerika yang perbankannya juga kemarin ya kita tahu kurang begitu baik dan saya melihat bahwa saat ini Indonesia masih cukup kokoh, Indonesia masih cukup kuat, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir karena dari sisi fundamental Indonesia, neraca perdagangan kita juga kemarin baru rilis juga cukup baik dan sentimen sesaat berarti ya Mbak Rizka? Relatif terkendali, jadi kita tidak perlu takut untuk masuk ke pasar saham. Oke, tapi harus melihat saham-saham mana yang menarik. Dan yang menarik tadi kalau berbicara dividen ya itu tadi. Ada PTBA, ada RO, kemudian ASII dan juga Telkom yang direkomendasikan oleh Mbak Rizka. Terima kasih banyak untuk sharing informasinya Mbak Rizka. Sayang sekali waktu kita terbatas. Sukses selalu untuk Anda dan sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih. Demikian Market Buzz, pemirsa semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda. Tapi lagi-lagi keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda.